Tahukah kamu kalau setiap dari kita punya sesuatu yang lebih besar dari diri kita di dalam hati? Bagi kita, itu adalah Tuhan. Mengenal dan percaya kepadanya bukan cuma bikin kita merasa aman, tapi juga kasih kita tujuan hidup yang lebih jelas. Bayangkan, iman itu seperti fondasi sebuah bangunan. Kalau fondasinya kuat, bangunannya nggak gampang roboh kan? Sama seperti diri kita. Kalau iman kita kuat, kita nggak akan gampang goyah saat menghadapi tantangan hidup. Bayangkan, sebuah perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam perjalanan ini, kita akan membahas 3 pilar penting: iman, akhlak, dan ibadah. Ketiga hal ini adalah kunci untuk membangun ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita mulai dengan iman. Iman adalah fondasi dari segala hal yang kita lakukan. Tapi kadang hidup nggak selalu mulus. Ada saat-saat di mana kita merasa iman kita goyah. Misalnya, kita mungkin pernah merasa Tuhan tidak adil saat kita berjalan di jalan yang gelap, penuh rintangan, dan merasa sendiri. Kita mungkin pernah bertanya, kenapa harus aku yang mengalami ini? Atau mungkin kita pernah merasa tidak pantas, seperti terkurung dalam ruangan gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan keraguan. Kita mungkin berpikir, apa aku cukup baik di mata Tuhan? Kadang juga kita merasa bingung dengan ajaran agama, seperti melihat buku tebal yang isinya sulit dipahami. Kita mungkin bertanya-tanya, apa benar aku sudah menjalankan agamaku dengan benar? Tapi ingat, saat-saat seperti ini adalah kesempatan untuk kembali ke sumber iman kita. Seperti hujan yang jatuh ke tanah kering, iman kita bisa tumbuh subur lagi. Jalan yang tadinya gelap bisa menjadi terang kembali. Ujian dalam hidup kita sebenarnya adalah tanda cinta dari Tuhan. Seperti saat kita mendaki gunung yang terjal, mungkin sulit. Tapi saat kita sampai di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Begitu juga dengan ujian hidup. Setiap tantangan membuat kita lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Jadi, mari kita tanamkan keyakinan dalam hati kita. Buka pintu hati kita lebar-lebar dan biarkan cahaya iman menerangi jalan kita. Sekarang, kalau iman kita sudah kuat, saatnya kita tunjukkan lewat tindakan kita sehari-hari. Akhlak mulia adalah cerminan dari iman kita. Percuma kan punya iman yang kuat, tapi perilaku kita masih nggak baik. Akhlak itu seperti cermin. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan terpantul dalam perilaku kita. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk menjaga akhlak kita. Misalnya, kita mungkin pernah marah dan berkata kasar. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menyakiti orang lain, bahkan diri kita sendiri. Atau mungkin kita pernah berbohong, menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Kita merasa aman, tapi sebenarnya kita sedang merusak kepercayaan. Kadang juga kita terlalu sibuk dengan diri sendiri. Kita berjalan di tengah keramaian, tapi seolah-olah kita berada dalam gelembung sendiri. Kita lupa untuk peduli dan berempati dengan orang di sekitar kita. Tapi tenang, masih ada cara untuk memperbaiki akhlak kita. Pertama, mari kita mulai dengan saling menghormati. Ingat, setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Kita bisa belajar banyak hal dari perbedaan ini. Dan yang paling penting, kejujuran adalah pilar utama dalam membangun hubungan yang baik. Kedua,
Kita perlu belajar untuk sabar, pemaaf, dan peduli. Hidup itu seperti menyusun puzzle. Kadang ada potongan yang jatuh atau hilang. Tapi kalau kita sabar dan mau bekerja sama, kita bisa menyelesaikannya bersama-sama. Ingat, hati kita juga perlu dibersihkan. Seperti membersihkan cermin yang kotor, kita perlu membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk. Terakhir, mari kita belajar untuk bicara dengan baik. Kata-kata kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita bisa memilih untuk mengeluarkan kata-kata yang baik dan membangun, bukan yang merusak. Bayangkan, setiap kata kita seperti hadiah yang kita berikan kepada orang lain. Iman dan akhlak sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke pilar ketiganya. Ibadah. Ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga sebuah latihan mental yang luar biasa. Ibadah itu seperti sinar yang memancar dari dalam diri kita. Semakin rajin kita beribadah, semakin terang cahaya yang kita pancarkan ke sekitar kita. Tapi kadang-kadang kita merasa malas atau bosan untuk beribadah. Misalnya, kita mungkin pernah merasa ibadah itu membuang-buang waktu. Kita melihat jam dan berpikir, aduh, sudah waktunya ibadah lagi. Atau mungkin kita sudah mulai rajin beribadah, tapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena merasa malas atau bosan. Kadang juga kita mudah marah saat ada hal kecil yang mengganggu ibadah kita. Kita lupa bahwa kesabaran juga bagian dari ibadah. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk membuat ibadah kita lebih bermakna. Pertama, mari kita coba untuk beribadah tepat waktu. Buatlah jadwal harian yang rapi dan masukkan ibadah sebagai bagian penting dari jadwal itu. Dengan begitu, ibadah bukan lagi beban, tapi menjadi rutinitas yang menyegarkan. Kedua, ingat bahwa konsistensi lebih penting daripada kuantitas. Seperti air yang menetes sedikit demi sedikit, lama-lama bisa membentuk genangan yang besar. Lebih baik beribadah sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi tidak konsisten. Terakhir, jadikan ibadah sebagai cara untuk menenangkan hati. Bayangkan, hati kita seperti lautan yang bergelombang. Saat kita beribadah, gelombang itu perlahan menjadi tenang, dan permukaan air memantulkan cahaya yang indah. Ingatlah, iman itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Dengan memperkuat keyakinan kita, memperbaiki akhlak, dan tekun dalam ibadah, kita akan merasa lebih damai dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Jadi, mari kita rangkum perjalanan kita. Iman adalah fondasi yang kokoh, tempat kita berpijak. Akhlak adalah cermin yang memantulkan kebaikan dari dalam diri kita. Dan ibadah adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan ketenangan dan kedamaian. Perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dimulai dari hati kita sendiri. Jadikan waktumu di sini sebagai kesempatan untuk membenahi diri. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjadi lebih baik adalah langkah besar di mata Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu membuka pintu bagi hamba-Nya yang mau berubah. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Dengan iman yang kuat, akhlak yang mulia, dan ibadah yang tekun, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Jangan pernah menyerah dalam perjalanan ini. Kadang kita mungkin terjatuh, tapi yang penting adalah kita selalu bangkit kembali. Ingat,
Tuhan selalu bersama kita dalam setiap langkah perjalanan ini. Mari kita tutup dengan sebuah doa. Semoga Tuhan selalu membimbing langkah kita, memperkuat iman kita, memperindah akhlak kita, dan memberi kekuatan dalam ibadah kita. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.